Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Anggota Komisi 11 DPR RI Anies Biarwati apresiasi upaya dan komitmen Bank Indonesia dalam mendukung pengembangan UMKM di Kalimantan Barat agar mampu naik kelas dan menembus pasar ekspor. Hingga pertengahan 2025, ada 164.364 UMKM di Kalimantan Barat yang terdata dalam Sistem Informasi Data Tunggal. Anggota Komisi 11 DPR RI mengapresiasi upaya dan komitmen Bank Indonesia dalam mendukung pengembangan UMKM di Kalimantan Barat agar mampu naik kelas dan menembus pasar ekspor. Anies Biarwati mengatakan, melalui kegiatan Saprahan Katulistiwa 2026, terlihat perkembangan signifikan sejumlah UMKM setelah mendapatkan pendampingan secara khusus dari Bank Indonesia. Program pembinaan yang dilakukan BI dinilai mampu mendorong pelaku UMKM lebih berkembang dan meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha, sehingga masuk kategori UMKM naik kelas. Banyak produk lokal Indonesia memiliki karakteristik dan kualitas yang diminati pasar internasional, termasuk dari Kalimantan Barat, seperti kain tenun ikat. Produk-produk lokal Indonesia itu kan khas dan bagus ya dari seluruh provinsi begitu ya, termasuk dari provinsi Kalimantan Barat. Artinya dunia sebetulnya menyukai apa yang dimiliki oleh Indonesia, kain tenun begitu ya, misalnya itu produk-produk unggulan kita yang sangat bisa memiliki daya saing. Dan BI memiliki pendampingan ya, program pendampingan khusus sehingga produk-produk tenun ikat misalnya yang tadi kita saksikan di sini memiliki kualitas yang sangat baik, yang ini bisa menjadi produk unggulan dan bisa memiliki daya saing. Dan saya kira di provinsi lain pun juga demikian. Kita punya produk-produk unggulan yang bahkan nantinya bisa menjadi kebanggaan Indonesia. Anies Biarwati mendorong pengembangan UMKM di Kalimantan Barat melalui kolaborasi lintas sektoral agar semakin banyak UMKM Indonesia yang mampu bersaing di kancah internasional. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Tim pengawas haji DPR RI fokus terhadap sejumlah aspek pelayanan pada jemaah haji selama berada di Tanah Suci, mulai dari kapasitas kamar hotel hingga pelayanan catering guna wujudkan pelayanan haji yang prima dan berkualitas. Hingga 10 Mei 2026, 125.243 jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan dalam 323 kloter. Tim pengawas haji DPR RI akan fokus terhadap sejumlah aspek pelayanan pada jemaah haji selama berada di Tanah Suci, mulai dari kapasitas kamar hotel hingga pelayanan catering untuk mewujudkan pelayanan haji yang prima dan berkualitas. Meski sudah ada perbaikan pelayanan saat diembarkasi, Wakil Ketua DPR RI yang mengetuai Tim Was Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengimbau jangan sampai ada keterlambatan keberangkatan para jemaah haji Indonesia karena akan berdampak pada kondisi jemaah haji lansia. Saat di Arab Saudi, penempatan jemaah haji Indonesia di hotel-hotel harus sesuai kesepakatan DPR RI dan pemerintah, yaitu maksimal 4 orang. Jika ada kamar diisi lebih dari 4 orang, Kementerian Haji dan Umroh dihimbau segera melakukan tindakan cepat. Cucun juga meminta menu makanan untuk jemaah haji Indonesia harus dibuat lebih variatif dan bergizi guna mendukung kegiatan ibadah dan kesehatan jemaah haji Indonesia. Kamarnya luas dan layak, ya kalau misalkan jumlah hanya 1-2 kamar kan tidak masalah. Ya, tetapi kalau misalkan ini karena dipaksakan, kamarnya sempit, kemudian juga ditumpuk orang lebih dari 4, catering. Apa yang dijanjikan bahwa catering akan dilakukan perbaikan daripada tahun-tahun kemarin, masih ada laporan-laporan bahwa kejenuhan menu mungkin ya, bukan kualitas belum kita lihat, kejenuhan menu hanya mungkin menunya harus ada sedikit variatif. Cucun Syamsurijal menambahkan keluhan-keluhan jemaah haji yang sudah tiba di Arab Saudi akan ditindaklanjuti Tim Was Haji DPR RI dengan PPIH di Arab Saudi. Dari Majalengka, Jawa Barat, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Di tengah menurunnya transfer dana ke daerah dan tantangan menjaga pertumbuhan ekonomi 2026, Komisi 11 DPR RI menilai penguatan potensi lokal menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. Dari dulu memang
sudah kita mempersoalkan Komisi 5 dan saya pribadi dimanapun saya ngomong kepada pemerintah, kepada PT KAI, selalu saya bertanya mengenai perlintasan sebidang. Kita harus paham bahwa perlintasan sebidang itu adalah satu titik rawan yang paling harus kita menjadi perhatian. Dipikul itu oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Oke, berarti bukan KAI ya? Bukan KAI. KAI adalah pemakai jalan. Kalau Argo Bromo tidak menerima sinyal, Apa yang harus dilakukan oleh kereta api? Melakukan evaluasi kembali terhadap teknologi persinyalan. oke. Karena itu sudah tua semua. Sedangkan dijaga masih bisa lewat, apalagi kalau tidak dijaga. Kalau yang penjagaan yang mungkin bukan dari PT KAI kan kita banyak tuh melihat. Itu yang tidak bisa tutup itu. Lebih bagus diambil alih oleh pemerintah daerah untuk ataukah balai perkeretaapian, balai teknik perkeretaapian mengambil alih persoalan itu. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menilai sumber daya alam, industri pengolahan, dan kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan berpotensi besar meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah menurunnya transfer dana ke daerah dan tantangan menjaga pertumbuhan ekonomi tahun 2026, Komisi 11 DPR RI menilai penguatan potensi lokal menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah. Sumber daya alam, industri pengolahan, dan kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan merupakan potensi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menyebutkan banyak daerah memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dikelola secara maksimal sebagai sumber pendapatan daerah, termasuk sumber perekonomian masyarakat lokal. Potensi sumber daya alam yang ada di Kalimantan Selatan seharusnya lebih dikembangkan, bahkan dengan hilirisasi industri, mengingat pertumbuhan ekonomi Kalsel ditopang sektor pertambangan, perkebunan, dan perdagangan. Tapi dengan potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki, kearifan lokal yang dimiliki, kami yakin bahwa Provinsi Kalimantan Selatan bisa menjadi garda terdepan dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang ada di kawasan Kalimantan. Nah, kalau saya melihat bahwa hilirisasi yang potensi di Kalimantan Selatan itu adalah hilirisasi tentang sumber daya alam. Fauzi Amro menambahkan, pengembangan potensi lokal selain memperkuat pendapatan daerah juga akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan tingginya pendapatan daerah akan mengurangi ketergantungan daerah pada transfer anggaran dari pemerintah pusat. Dari Kalimantan Selatan, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal apresiasi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61% pada kuartal 1 tahun 2026 yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Ekonomi Indonesia pada kuartal 1 tahun 2026 dicatat tumbuh 5,61% secara tahunan.
Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan di periode yang sama tahun 2025 sebesar 4,87%. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal menyebut ini merupakan bukti pengelolaan ekonomi nasional masih berada pada jalur yang stabil. Muhammad Hekal mengapresiasi capaian ini. Menurutnya berbagai tudingan mengenai lemahnya pengelolaan fiskal pemerintah tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Sejumlah daerah mampu mencatatkan pertumbuhan signifikan, bahkan Kalimantan Barat tumbuh hingga 6,14% di tengah situasi ekonomi global yang masih penuh tekanan. Tentu ini kita sangat apresiasi kinerja pemerintah, artinya di luar narasi banyak yang menuduh bahwa kinerja pemerintah dan pengelolaan fiskal kurang baik, ternyata faktanya adalah pertumbuhan dapat tercapai yang tertinggi dari semua kuartal yang pernah ada, dan ini bisa dicapai di era ini, bahkan ini di daerah-daerah tertentu yang seperti kita datangin hari ini, Pontianak juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi dan semua dengan kondisi inflasi bisa tetap terjaga. Nah ini kita harapkan bisa terus tersalurkan dan mewujudkan pertumbuhan kesejahteraan untuk masyarakat yang ada di wilayah-wilayah tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi ditopang sejumlah sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan. Sementara itu pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum didorong peningkatan aktivitas selama libur nasional serta program makan bergizi gratis. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Terkait kinerja fiskal daerah Kalimantan Timur yang bermasalah, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Hanif Dakiri dorong reformulasi kebijakan transfer ke daerah sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan fiskal daerah. Kinerja fiskal pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapat sorotan publik. Hal ini ditandai dengan gelombang demonstrasi yang terjadi di Kota Samarinda sejak pertengahan April lalu. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Hanif Dakiri mendorong reformulasi kebijakan transfer ke daerah atau TKD sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan fiskal daerah. Hanif mengatakan reformulasi TKD penting untuk memastikan transfer anggaran dari pemerintah pusat tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana, tetapi juga mampu mendorong kualitas belanja daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran. Ia menegaskan, pengawasan penggunaan anggaran daerah perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan program. Menurutnya persoalan tata kelola anggaran tidak cukup diselesaikan hanya dengan pengawasan administratif, tetapi juga membutuhkan pendampingan dari pemerintah pusat. Reformulasi kebijakan TKD itu saya kira itu menjadi bagian dari evaluasi yang juga memang pemerintah berkepentingan untuk itu. Dan saya juga mendengar bahwa di Kementerian Keuangan sudah ada masukan-masukan juga untuk melakukan hal itu. Tapi pada intinya yang kita ingin sampaikan agar belanja kita ini kan harus dipastikan benar-benar berkualitas. Nah, sehingga Kementerian Keuangan itu harus bisa melihat bagaimana sih cara daerah di dalam melakukan belanja itu mulai dari perencanaan sampai implementasinya. Nah itu di masing-masing stepnya itu kan mungkin bukan saja diperlukan pengawasan tapi juga pendampingan yang diperlukan dari Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, Hanif meyakini reformulasi TKD yang disertai penguatan pengawasan dan pendampingan akan membuat pengelolaan anggaran daerah lebih transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Rifki Magdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional sekaligus penggerak kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. DPR RI terus mendorong penguatan ekosistem usaha yang lebih inklusif, mulai dari pendampingan, perluasan pasar, hingga kemudahan akses kredit bagi pelaku usaha kecil, agar mampu berkembang dan berdaya saing. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Tetapkah hidupku
rukun sakabehna gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Pemirsa, berbicara soal penguatan UMKM bukan hanya soal bantuan permodalan, tetapi juga memastikan pelaku usaha memiliki akses terhadap pelatihan, digitalisasi, serta jaringan usaha yang berkelanjutan. DPR RI memandang sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan dunia usaha menjadi kunci agar akses kredit semakin murah dijangkau oleh masyarakat. Dengan ekosistem sehat dan dukungan kebijakan yang berpihak, UMKM Indonesia diharapkan mampu terus berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan pemirsa, mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Pembiayaan kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM tidak hanya fokus pada penyaluran kredit, akan tetapi penguatan usaha dan keterlibatan UMKM dalam rantai industri menjadi penentu agar pembiayaan yang disalurkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetio menekankan kebutuhan pembiayaan harus disesuaikan dengan kapasitas dan aktivitas usaha di lapangan. Pembiayaan tanpa penguatan usaha berisiko menimbulkan masalah bagi pelaku UMKM maupun lembaga keuangan penyalur kredit. Memperkuat UMKM dalam struktur industri dan supply chains di sektor transportasi dan logistik akan mendorong pertumbuhan UMKM lebih produktif dan berkelanjutan. Kegiatan usaha ekonomi itu adalah menunjukkan kebutuhan pembiayaan. Jangan sampai kebutuhan pembiayaan didorong, tetapi usahanya relatif tidak sebesar yang diberikan ke pembiayaan. Itu nanti akan menyebabkan bank yang memberikan atau lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan akan menjadi masalah. Mendukung UMKM itu tidak hanya perlu melalui pembiayaan kredit, tetapi yang paling penting adalah bagaimana membangun UMKM itu bisa berkembang di dalam struktur ekonomi, terutama dalam supply chain. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan UMKM mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional dan menjadi penopang utama perekonomian. Kebijakan pembiayaan UMKM tidak hanya berorientasi pada penyalur kredit, tetapi juga pada penguatan ekosistem usaha, Skatepark Flyover Sleepy menjadi salah satu ruang publik kreatif yang dimanfaatkan oleh komunitas anak muda di Jakarta. Dan menariknya pemirsa, area di bawah flyover yang sebelumnya kurang termanfaatkan kini disulap menjadi tempat berkumpul dan berlatih bagi para penggemar skateboard. Tak hanya menjadi sarana olahraga, skatepark ini juga mencerminkan semangat kreativitas dan pemanfaatan ruang kota secara positif. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI.
Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, dengan berbagai rintangan dan desain yang menantang, skatepark Flyover Sleepy menjadi tempat bagi skater dari berbagai tingkatan untuk mengasah kemampuan. Kehadiran fasilitas ini menunjukkan bahwa ruang perkotaan dapat diolah menjadi tempat yang produktif, inklusif, dan juga inspiratif. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan skatepark Flyover Sleepy, ruang kreatif bagi komunitas skateboard di Jakarta dalam segmen Intips, Informasi dan Tips untuk Anda. Jakarta adalah kota yang tak pernah benar-benar berhenti. Di antara deru kendaraan dan lalu lintas yang padat, terdapat ruang-ruang kecil yang perlahan menemukan maknanya kembali. Di kolong jalan layang, sebuah area yang dulunya kosong dan terabaikan, kini hidup menjadi tempat bergerak, bertemu, dan berekspresi. Inilah Flyover Sleepy Skatepark. Dari lahan terbengkalai jadi ruang komunitas. Membentang di kolong Flyover Sleepy dengan luas 4.299 meter persegi. Skatepark ini mulai dibangun pada tahun 2018. Awalnya, fasilitas yang ada belum sepenuhnya sesuai standar olahraga skateboard. Namun kemudian, pada tahun 2024, kawasan ini pun direvitalisasi. Penataan lintasan dibuat makin sesuai standar skateboard dan BMX. Akses pejalan kaki pun diperluas agar terintegrasi dengan halte Transjakarta dan angkutan umum lainnya. Lintasan lengkap untuk pemula hingga pro. Flyover Sleepy Skatepark menyediakan beragam rintangan dan lintasan, mulai dari ledge, bowl, quarter pipe, banks, down rail, hingga piramid. Penataan area dibuat ramah bagi pemula, namun tetap menantang bagi skater tingkat lanjut. Inilah yang membuat skatepark ini selalu ramai, dari pagi hingga malam hari. Bisa seminggu 3 kali main ke sini. Penting banget sih ya buat cari keringat juga. Terus emang skateparknya ini yang menurut saya sih yang proper banget ya tempat ini. Buat anak-anak muda sih udah cukup bagus ya. Karena juga ini lokasinya juga di tengah-tengah kota mungkin. Jadi semua orang bisa kesini. Harus cobain dulu sih main di sini. Buat pemula juga masih oke banget, soalnya masih ada yang bisa dimainin untuk buat pemula. Oh, sangat rekomen sih. Karena tempatnya juga enak buat belajar buat pemula-pemula gitu yang mau main skateboard. Fasilitas pendukung dan akses mudah. Tak hanya lintasan skateboard dan BMX, di kawasan ini juga tersedia banyak kursi duduk, area hijau, toilet umum,
kamar ganti, hingga ragam alat olahraga luar ruang. Flyover Sleepy Skate Park dibuka 24 jam dan gratis untuk umum tanpa reservasi. Lokasinya pun mudah diakses karena terhubung langsung dengan halte Sleepy Petamburan. Rumah baru pecinta skateboard. Flyover Sleepy Skate Park kini menjadi titik kumpul pecinta skateboard dari Jabodetabek hingga luar kota. Tempat ini tak hanya sekedar area bermain, namun juga ruang tumbuh bagi komunitas dan bakat muda. Bahkan berpeluang melahirkan atlet skateboard baru bagi Indonesia. Kalau komunitas nggak ada sih Mas, soalnya ini yang datang tuh orang-orang yang penasaran sama skatepark ini. Entah dari Bogor, dari Depok. Flyover Sleepy Skate Park bukan sekedar lintasan, papan, dan beton. Ia adalah cerita tentang bagaimana kota memberi ruang bagi warganya untuk tumbuh, bergerak, dan berekspresi. Tempat ini menjadi pilihan destinasi urban yang lebih dari sekedar tempat bermain, tetapi juga terbuka dan inklusif. Dan di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari Selasa 12 Mei 2026. Pemirsa, sekitar pukul 9.30 setelah TVR 09 ini, DPR RI akan menggelar rapat paripurna ke-18 dengan agenda pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan kelima tahun sidang 2025-2026. Kemudian pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Badan Anggaran DPR RI akan mengadakan sharing information dan peluang kerjasama dengan Parlemen Republik Rakyat Tiongkok. Dan sejumlah agenda serta kegiatan DPR lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.